Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agopar dari kelas A Agribisnis Indralaya dengan NIM 0501128202503. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika. Sebelum kita memasuki bab tersebut, kita akan mengenal dulu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Pancasila juga terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Setelah kita mengenal apa itu Pancasila, kita akan menggali lebih dalam lagi, yaitu apa itu filsafat, dan kedua, filsafat Pancasila dan sistemnya, dan yang ketiga, apa itu etika, dan yang keempat, etika Pancasila dan hakikatnya. Dan untuk yang pertama, kita akan mencari tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat adalah studi tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis. Mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda, juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya, yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Dan yang kedua, kita akan menggali lebih dalam lagi, yaitu tentang filsafat Pancasila dan pengertian Pancasila sebagai filsafat dan sistemnya. Filsafat Pancasila dari pengertiannya yaitu filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab atau Islam. Dan selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan filsafat karena Pancasila merupakan permenungan jiwa yang dalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998.
Sistem filsafat, pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Dan yang ketiga, kita akan mendalami apa itu etika. Etika dalam bahasa Yunani kuno yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi intinya etika itu tuh timbul dari kebiasaan. Dan selanjutnya yaitu apa itu etika Pancasila dan beserta hakikatnya. Yang pertama, etika Pancasila. Etika Pancasila, akumulasi Pancasila sebagai dasar etika. Tercermin dalam sila-silanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, contoh di sila kedua, menghormati setiap orang dan negara sebagai pribadi. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Dan contoh yang terakhir, yang sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Adapun hakikatnya adalah, hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih di mana sila tersebut melekat pada setiap insan, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia, yang dimana nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai materialis. Makna yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya intinya adalah ketuhanan. Hal ini mengandung makna bahwa negara dengan Tuhan adalah hubungan sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok. Maka sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila pertama bahwa adanya Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia telah menjadi suatu keyakinan, sehingga adanya Tuhan bukanlah persoalan. Adanya Tuhan adalah dalam keyakinannya, sehingga adanya Tuhan bukanlah persoalan. Adanya Tuhan adalah dalam kenyataan secara objektif atau ada dalam objektifnya.
Peranan etika Pancasila di dalam unsur ketuhanan ialah mempunyai peranan penting dalam pembentukan manusia Indonesia yang utuh. Melalui pendidikan agama manusia Indonesia yang utuh diharapkan akan memiliki sifat berkebutuhan. Dalam rangka pendidikan di Indonesia, unsur ketuhanan telah mendapat perhatian dan tempat sebagaimana mestinya. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Bila banyak kurang saya mohon maaf, ada salah kata dan salah tutur saya mohon maaf juga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.